Ya, di cerdas tidaknya seseorang, maka kolbu punya peranan yang sangat penting. Ya, kolbu yang dimaksud adalah qulubu lati fi sudur, yang ada kolbu itu adalah kolb yang ada di dada, sebuah organ yang sebesar mudghah yang letaknya ada di dada. Dan ini sangat mempengaruhi kecerdasan. Ya, maka berbicara tentang kecerdasan berarti berbicara tentang meningkatkan semangat kolbu dan menenangkan kolbu. Karena ketika seseorang itu terjadi marah atau gelisah, itu tidak bisa konsentrasi berpikir. Ya. Begitu juga ketika seseorang di dalam kondisi kelelahan, kecapean, seseorang pun tidak akan bisa berpikir. Maka ketenangan kolbu itu sangat berpengaruh kepada akal. Adapun otak adalah pembantu, di mana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, sumsum yang dari otak ini yang digunakan untuk menyejukkan kolbu agar kolbu bisa rileks, kolbu itu bisa tenang sehingga bisa berpikir secara jernih gitu. Dalam hal ini berarti ada dua sisi sebenarnya untuk mencerdaskan akal. Sisi pertama adalah bagaimana kita bisa merilakan kolbu. Ya, tentunya ada beberapa istilah pengobatan syariah, yakni bagaimana menahan seseorang emosi seseorang agar dia itu lebih cenderung kepada rileks, santai, happy gitu. Kemudian yang kedua adalah materinya, yakni sumsum. Karena sumsum ini yang berada di otak ya. Fa inna dimak wa huwal muh, kata Ibnu Qayyim. Jadi dimak itu isinya muh. Otak itu isinya sumsum. Nah, sumsum ini yang digunakan untuk menyejukkan kolbu agar kolbu itu bisa konsentrasi di dalam berpikir. Menenangkan kolbu itu sendiri, kemudian menenangkan kolbu melalui sumsum. Nah, untuk itu berarti kita butuh asupan yang bisa memperbanyak sumsum, dan sumsum ini berasal dari saripati makanan. Makanan yang dimasukkan ke dalam mulut kemudian dicerna oleh pencernaan, ya. Kemudian setelah dicerna oleh pencernaan, sebagian kecil ada mendapatkan rutubah atau esensi yang kemudian masuk ke dalam kilyah, kemudian oleh kilyah dikirim sebagian ke dimak, di dalam otak ya. Kemudian dari dimak ini kemudian cairannya digunakan untuk menyejukkan kolbu. Saya akan membuat beberapa bahan yang digunakan untuk hal tersebut, yakni untuk menenangkan kolbu, mencerdaskan berpikir, atau mengisi sumsum kemudian mencerdaskan di dalam berpikir. Yang pertama adalah anggur, ya. Anggur merah, pilih anggur merah ya sesuai selera biar dapat nanti 1 gelas. Kemudian yang kedua adalah susu kedelai. Ya, susu kedelai. Bagi yang suka ditambah madu. Bagi yang suka, tapi nanti di akhir ya, ketika mau minum baru kemudian ditambah madu, kemudian aduk rata, kemudian diminum. Anggur ini maksimal 1,5 on ya. Dan kita boleh mengambil secukupnya karena agar bisa mendapatkan 1 gelas, tapi terlebih dahulu anggur tersebut beda dengan kadang-kadang anggur ini ketika di jus ya atau di blender ini terkadang tidak dibuang bijinya. Ketika kita membutuhkan tidak dibuang bijinya, tapi terkadang dibuang bijinya. Seperti sekarang ini kita tidak membutuhkan bijinya karena bijinya juga memiliki manfaat, tapi saat ini tujuan kita adalah mengisi esensi. Dan anggur ini rasanya manis, dia merupakan tonik rutubah. Manis itu sifatnya lembab dan hangat. Ya, lembabnya anggur itu mengisi rutubah. Dari rutubah itu kemudian menjadi dam, jadi darah, dan dari darah itu kemudian nanti menjadi sumsum. Sumsum naik ke otak kemudian menyejukkan. Maka ini termasuk bahan baku yang bagus untuk mengisi kembali sumsum. Tapi tidak semua buah yang rasanya manis sifatnya lembab ya, kemudian dia mengisi sumsum untuk kecerdasan otak. Tidak semuanya. Terkadang ada kalanya dia mengisi sumsum tapi menguatkan tulang dan tidak mencerdaskan otak. Contohnya apel. Apel itu mengisi kekuatan tulang tapi dia tidak mencerdaskan otak. Beda dengan anggur. Anggur itu lebih naik ke atas dan dia lebih mencerdaskan karena menyejukkan otak, kemudian dari otak penuh sumsumnya kemudian menyejukkan kolbu sehingga konsentrasi kolbu di dalam berpikir itu lebih maksimal. Ini yang pertama, bahan yang pertama. Kemudian bahan yang kedua adalah susu kedelai. Susu kedelai difahami bersama bahwasanya susu kedelai itu lembut. Lembut itu artinya kalau dalam pengobatan klasik memiliki sifat yang lembab. Ini tadi tonik rutubah, maka dia sering digunakan sebagai tonik rutubah. Ya. Dan susu kedelai ini memiliki manfaat yang sangat besar. Tentunya saya tidak membahas tentang bagaimana susu kedelai itu anti kanker, ya. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana susu kedelai ini memiliki sifat yang lembab, kemudian juga
meningkatkan, memberikan tonik kepada rutubah. Tentunya perpaduan dua antara kedelai dengan anggur ini selain anggur ini memberikan tonik rutubah, kemudian kedelai juga memberikan tonik rutubah, ini harmonis. Kedua bahan ini merupakan bahan yang harmonis. Artinya meskipun tidak diberikan madu pun tetap harmonis. Karena madu itu, terkadang madu diberikan ketika ada dua bahan yang kelihatannya kurang harmonis, madu itu digunakan sebagai pengharmonis. Dan seperti biasa, jadi kita bisa kadang menggunakan anggur, atau ketika kita memblender boleh pakai juicer, boleh pakai blender gitu ya. Boleh pakai juicer, boleh pakai blender. Tapi saya lebih suka menggunakan blender dikarenakan banyak kita dapat seratnya dibanding dengan juicer.